warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 9, kekayaan negeriku, subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Perhatikan gambar di atas. Amatilah ilustri dua gambar di atas. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Coba jelaskan perubahan lingkungan alam yang tampak pada gambar-gambar di atas. Perubahan yang terjadi pada gambar adalah hutan lebat yang menjadi hutan yang gundul. Nomor 2, menurutmu apa yang menjadi penyebab dan yang menjadi dampak perubahan alam pada gambar di atas? Penyebabnya adalah orang yang menebang pohon secara berlebihan dan tidak melakukan reboisasi. 3. Jelaskan dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut. Perubahan yang terjadi adalah hutan yang gundul mengakibatkan makhluk hidup yang tinggal di hutan menjadi tidak mempunyai tempat tinggal, serta persediaan air akan berkurang karena berkurangnya hutan. Carilah informasi dan data tentang contoh perubahan-perubahan alam yang disebabkan karena aktivitas manusia melalui tulisan pada buku, majalah, surat kabar, atau artikel di internet. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Bentuk-bentuk perubahan. Contoh perubahan: pemanasan global atau global warming. Keadaan sebelumnya, perubahan iklim dan cuaca terjadi secara teratur. Keadaannya sekarang, perubahan iklim dan cuaca tidak menentu. Suhu di bumi cenderung meningkat. Faktor penyebabnya adalah memanasnya suhu bumi yang diakibatkan adanya kerusakan lapisan ozon. Dampak yang ditimbulkan yaitu dampak negatif. Naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Banyak petani yang gagal panen karena musim yang tidak menentu. 2. Tanah longsor. Keadaan sebelumnya, jalan umum tidak tertutup timbunan tanah ataupun pepohonan. Keadaan yang sekarang, jalan menjadi rusak, rumah-rumah warga menjadi rusak. Faktor penyebabnya adalah penebangan liar tidak diikuti penanaman kembali. Dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif. Rusaknya jalan menyebabkan kemacetan serta jatuhnya korban jiwa. Contoh perubahan penghijauan. Keadaan sebelumnya, hutan gundul akibat penebangan liar. Keadaan sekarang, hutan menjadi hijau dan sumber air terjaga. Faktor penyebabnya adalah kegiatan penghijauan mengembalikan fungsi ke hutan. Dampak yang ditimbulkan dampak positif, yaitu hutan kembali berfungsi dan sumber air tetap terjaga. Contoh perubahan: membersihkan aliran sungai. Keadaan sebelumnya, air sungai terhambat alirannya karena sampah. Keadaan sekarang, air sungai mengalir lancar dan tidak terjadi banjir. Faktor penyebabnya, sungai yang bebas sampah, alirannya lancar. Dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif. Aliran sungai normal dan banjir tidak terjadi. Sumber daya alam, baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak, jika digunakan secara terus-menerus juga akan habis.
Pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkannya secara sembarangan. Jika sumber daya alam tersebut rusak atau bahkan habis, kita akan terancam bencana. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari. Kita harus melakukan usaha-usaha sebagai berikut. 1. Penghematan bahan bakar dan listrik. 2. Penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air. 3. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. 4. Melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. 5. Melakukan daur ulang bahan bekas. 6. Tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan baik sungai, danau maupun laut. 7. Tidak menebang hutan secara sembarangan. Kita harus melakukan tebang pilih. Artinya kita hanya menebang pohon-pohon yang sudah berusia tua dan setelah menebang mau menanam dan menggantikan dengan pohon yang lebih muda. 8. Tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Diskusikan dengan temanmu. Apa akibat jika kita menebang hutan sembarangan? Saat hutan ditebang, maka tanah tidak terikat oleh akar pohon, sehingga akan mudah longsor saat hujan. Selain itu, air juga akan langsung mengalir ke sungai karena tidak terserap oleh tanah dan mengakibatkan banjir. Kumpulkan informasi dari buku, koran, majalah, atau artikel tentang usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Beberapa usaha pelestarian sumber daya alam antara lain dengan cara sebagai berikut. 1. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. 2. Menjaga kelestarian lingkungan. 3. Mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. 4. Pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Buatlah uraian singkat tentang akibat buruk apabila tidak melakukan pelestarian sumber daya alam. Ada begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan apabila kita tidak menjaga sumber daya alam dengan baik. Jika sumber daya alam tidak dijaga dengan baik, bisa menimbulkan bencana alam, krisis energi, ekosistem terganggu, pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak menggunakan sumber daya alam dengan menjaga dan melestarikan sumber daya alam untuk kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu bertemakan alam berikut ini. Nyanyikan secara bersama-sama lagu yang berjudul Memandang Alam. Syair lagu dari Memandang Alam adalah sebagai berikut. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki. Langit gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Coba tuliskan maksud atau isi lagu berjudul Memandang Alam. Maksud dari lagu berjudul Memandang Alam adalah rasa bahagia dan kagum atas keindahan alam sekitar yang disaksikan dari atas bukit, di mana sungai berliku-liku, sawah hijau bagai permadani di kaki langit, serta gunung yang menjulang berpayung awan.
Tuliskan perasaan dan imajinasimu saat menyanyikan lagu tersebut. Perasaan saya saat menyanyikan lagu Memandang Alam begitu damai, dan saya membayangkan saat berada di atas bukit dan memandang keindahan alam yang ada di bawahnya. Nyanyikan lagu yang berjudul Memandang Alam di depan orang tuamu. Selesai bernyanyi, mintalah pendapat dari mereka. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.